Salam damai sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, dan juga saudara dan saudari seiman yang saya kasihi juga. Ya, saya Pastor Miller Liku. Ya, hari ini hari Minggu 20 hari bulan Mac tahun 2022. Ini adalah sesi yang kedua khotbah yang saya khotbah minggu lalu. Tajuknya adalah kematian dan penghakiman. Ya, so minggu lalu adalah berapa hari bulan? 13 hari bulan Mac 2022. So hari ini 20 hari bulan Mac 2022. Saya mau teruskan sambung apa yang kita mulakan minggu lalu, sesi kedua ini. Saya mau merujuk kita kepada Alkitab Perjanjian Baru. Saya mau membaca daripada Roma pasal 5 ayat 12. Siapa yang mengambil nota tolong tulis. Ya. The Book of Romans chapter 5 verse 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia. Dosa telah masuk ke dalam manusia, semua manusia di dunia ini, oleh satu orang. Satu orang itu adalah manusia yang pertama yang dicipta Allah. Nama dia Adam. Oke. Dan oleh dosa itu juga maut. So, akibat dosa kita mati. Ya, begitu. Demikianlah maut itu telah menjala kepada semua orang. Kematian telah merebak, menjangkit semua manusia. Ya, begitu. Karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi semua orang karena dosa akan akhirnya mati, ya. Dan setelah mati, setelah kematian itu, firman Tuhan mengatakan datangnya penghakiman Allah. Saya mau membaca daripada Ibrani pasal 9, Hebrew Perjanjian Baru juga ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. So, tajuk saya di dalam 2 minggu ini kematian. Kalau mau dengar, boleh buka Facebook, tulis Miller Liku. So, banyak khotbah di sana, ya. So, pas kematian ada penghakiman. So, kita mau tanya di dalam sesi yang kedua minggu ini, soalan yang nomor 1 minggu ini yang kita mau tanya, siapakah hakim yang akan menghakimi semua manusia pada hari penghakiman itu? Who will be the judge of all human beings at the appointed time during the judgment of God? Itu dalam Inggrisnya, siapakah hakim yang akan menghakimi manusia pada hari penghakiman? Memang kita tahu Allah adalah hakimnya. Amen. Allah adalah hakimnya. Tetapi Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Allah telah menentukan dan menetapkan dan memberi tugas untuk menghakimi manusia kepada seorang manusia. Artinya semua manusia yang di bumi ini nanti, yang hidup, yang telah mati, akan dihakimi oleh seorang manusia. The man, a human being. Ini adalah kebenaran di dalam Alkitab. Saya merujuk semua di dalam Alkitab ini. Berartinya semua manusia akan dihakimi oleh siapa? Seorang manusia. Ya. Seorang manusia yang mengerti tentang perasaan manusia. Seorang manusia itu juga yang telah hidup sebagai manusia. Mulai tahu siapa dia? Yes. Dan seorang manusia itu yang menghakimi itu kelak pernah mengalami tekanan, beban-beban, dan masalah kehidupan manusia juga. Bahkan seorang manusia itu yang telah diseksa dan akhirnya dibunuh tanpa kesalahan. Namanya Yesus Kristus. Amen.
Dia yang akan menghakimi semua manusia menurut Alkitab saya. Jadi Allah telah menetapkan satu hari di mana Dia akan menghakimi semua manusia oleh seorang manusia, Yesus Kristus. Oke, tulis di dalam Perjanjian Baru, buku Kisah Para Rasul, The Book of Acts, pasal 17 ayat 30 dan 31. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Di sini firman Tuhan mengatakan manusia-manusia pada zaman yang lalu telah diam di zaman kebodohan dan Allah tidak memandangnya. Tetapi sekarang dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang, dalam Inggris, now, cicun, diato, kuibannya, sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Allah telah menetapkan suatu hari pada waktu mana yaitu Allah dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang dalam bahasa Inggris, by the man, oleh seorang manusia yang telah ditentukannya sesudah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dibangkit Allah dari antara orang mati? Namanya Yesus Kristus. Amen. Adalah baik kita respon, sebut namanya Yesus Kristus. Nama yang terindah sekali. Sesuatu berlaku di dalam roh kita. Nah, ini cara orang dulu bila mendengar firman Tuhan, mereka mengambil bahagian, bersetuju. Itu adalah yes, benar, amin, ya. Oke. So, kita melihat di sini. Oke, boleh tulis juga rujukan dalam Roma pasal 2 ayat 16. The book of Romans chapter 2 verse 16. Tulis saja ya. Nanti rujuk di rumah. Saudara, Yesus sekarang di surga. Di surga Yesus sekarang. Dan dia masih 100% Allah. Dan juga 100% manusia. Dia tidak hanya menjadi manusia hanya 33 tahun di dunia ini, kemudian tidak jadi manusia lagi. Tidak. Bila Allah mengutus Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan manusia dan menjadi manusia, Allah memberi dia kuasa untuk menjadi 100% manusia. Jadi firman Tuhan mengatakan, dialah seorang manusia nanti akan turun di surga dan menghakimi semua manusia. So, ini kebenaran Tuhan. So, ini akan berlaku. Tidak kira orang percaya atau tidak percaya, tetapi firman Tuhan tetap 100% digenapi sampai sekarang. Tidak pernah tidak digenapi. Sudah 90% digenapi. Itu sebab berpatus lagi. Kita sekarang menunggu apa? Nunggu tubuh yang baru. Kebangkitan, pengangkatan yang datang daripada Yesus Kristus, ya. Itu soalan nomor 1. Itu boleh kita belajar Alkitab, ya. Jadi sudah belajar Alkitab hari ini, boleh lulus dan boleh terima ijazah. Oke. So, ini adalah baik. Puji Tuhan. So, soalan nomor 2 yang kita mau tanya tentang penghakiman Allah. The judgment of God menurut Alkitab, oke? Siapakah yang akan dihakimi? Kita tahu siapa nama hakim dia tadi? Yesus, ya. Siapakah manusia yang akan dihakimi? Who will be judged by him? Who will be judged during the judgment of God? Siapa? Jawabannya, semua manusia di dunia ini. Semua. Yang besar, yang kecil, tidak kira pangkatnya,
raja-raja, hamba-hamba, semua yang telah mati, yang masih hidup, yang mati di laut, yang dikubur di bumi ini, semua manusia akan dibawa Allah untuk menghadapi penghakiman Allah, dan yang menghakim Yesus Kristus. So, ini kebenaran Alkitab. So, bila kita mula melihat kebenaran ini, mungkin kita sedih sedikit, tetapi belum habis. Ya, lecture-nya belum habis. Amen. Ya, bila dia habis, semua akan gembira bila kita menerima anugerah Tuhan. Amin. Oke. So, kita melihat semua manusia akan dibawa menghadap penghakiman Allah. Siapa yang menghakimi? Yesus Kristus. Jadi setiap manusia akan dihakimi secara pribadi, secara individu, personally. Wah, kita pikir berapa banyak manusia di dunia ini? Billion. Bagaimana Allah seorang boleh menghakimi secara pribadi, individu, personally? Tiada mustahil bagi Allah. Amen. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 7, boleh baca di sana. Firman Tuhan mengata apa? Oke. Firman Tuhan mengata, Allah mengetahui berapa helai rambut yang di kepala saya dan di kepala kamu dan di semua kepala orang. Allah mengetahui berapa helai rambut kamu. Jadi dia akan menghakimi semua manusia secara pribadi. Amen. Yes. Dan semua manusia juga secara pribadi akan memberi keterangan tentang dirinya individu, personally, secara pribadi kepada Allah. So, ini kebenaran Alkitab. So, itu soalan nomor 2. Soalan nomor 3. Oke. Jadi soalan nomor 1 tadi, siapakah hakim yang akan menghakimi? Yesus. Soalan nomor 2, siapakah yang akan dihakimi? Semua manusia. Yes. Nah, kita terus dengar ya. Soalan nomor 3, bukti yang bagaimanakah yang akan digunakan Allah? Ditunjuk bila kamu dan saya, bila manusia, yes. Dan saya harap kamu dan saya tidak akan dihakimi. Nanti kita dengar ya. Bukti bagaimanakah yang akan ditunjuk Allah bila kamu dibawa dia menghadapi penghakiman Allah, yaitu perbicaraan mahkamah Allah ini. So, bukti bagaimanakah yang akan dinyatakan untuk membela manusia ataupun untuk menghukum manusia? Kalau kita di dunia ini pergi mahkamah untuk dibicara, mereka di mahkamah itu akan membawa bukti-bukti itu dalam gambar-gambarkah, dalam apa-apa yang telah diambil, dirampas dari kamu ataupun dari orang itu, untuk bukti untuk membela ataupun untuk menghukum. Jadi begitu juga semua manusia akan dibawa menghadap penghakiman Allah. So, kita tanya, bukti bagaimanakah yang akan digunakan Allah untuk membela ataupun menghukum manusia? Oke. Menurut Alkitab, Tuhan Allah melihat kepada hati kita manusia. Amin. Haleluya. Dia tidak melihat kepada muka kamu licin, wah, handsome, sentiasa senyum, ya cantik. Dia melihat, haleluya, kepada hati manusia. Bukan yang di luar, yang di dalam itu. Ini luar biasa, ini indah sekali kan? Yes, jadi banyak orang pandai belagak mengatakan yang indah dan pandai bermake up, semua itu. Jangan salah paham, itu baik. Itu tidak salah. Tapi Allah melihat di dalam hatimu dan hati saya. Yes, amen. Jadi dia bukan melihat juga, dia bukan mendengar, yes, dia bukan melihat apa yang kamu dan saya katakan. Dia tidak akan mengambil bukti daripada percakapan orang, dari apa yang dikata-kata oleh orang. Ya, banyak orang pandai bercakap, tetapi ada kebenaran
yang dikatakan oleh orang itu, yang diucap dari mulutnya. Oke, kita mau merujuk kepada Matius pasal 7 ayat 21 sehingga 23 ya. Matius 27 ayat 21 sehingga 23. Yesus mengata di sini kepada orang ramai, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan semua orang yang memanggil aku, kata Yesus, Tuhan, Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan di sini? Orang Kristen, dong. Tetapi apa kata Yesus? Bukan semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti akan masuk surga. Wah, siapakah ini? Ini Kristen? Adakah ini Kristen yang benarkah? Itu soalannya. Nanti kita akan mengetahui. Karena ini kata Yesus, Pak. Oke? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi bukan karena kita mendengar firman Tuhan dan memiliki firman Tuhan, bukan karena kita mengatakan, mengucap firman-firman Tuhan, memanggil Tuhan, tetapi karena kita melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukannya, itu penting di dalam hidup kamu dan saya. Sungguh senang untuk menyanyikan, sungguh senang untuk melayan Tuhan. Tetapi adakah kita melakukannya di dalam hidup pribadi? Itu yang dilihat Tuhan di dalamnya. Oke? Dan kata Yesus pula di sini, pada hari terakhir banyak orang. Siapa orang ini yang memanggil Yesus Tuhan? Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Demi namamu dalam bahasa kita di sini, di dalam namamu, dan mengusir setan dalam namamu, dan mengadakan banyak mujizat dalam namamu. Jadi ini orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Menubuat, usir setan, melakukan mujizat-mujizat, mereka bergerak dalam karunia Roh Kudus. Itu sebab kita telah mendengarnya, yang kita ajar, karunia Roh Kudus, the gift of the Spirit. Bila kita percaya pada Yesus, dipenuhi oleh Roh Kudus, Roh Kudus memberi karunia-karunia Roh Kudus. Tanpa menunggu ataupun melihat kamu sudah berubah perangainya kah ataupun belum. Tanpa, itu karunia. Karunia berartinya gifts. Free gift, diberi percuma. Untuk apa itu karunia Roh Kudus? Untuk membangun gereja satu sama yang lain. Itu sebab kita telah mendengar ajaran Tuhan Yesus, Roh Kudus juga bukan hanya memberi karunia. Yes, the gift of the Spirit itu penting. Tetapi Roh Kudus mau kita berjalan di dalam roh, berjalan di dalam terang, dipimpin oleh Roh Kudus. Barunya kita akan menghasilkan buah roh. The fruit of the Spirit itu adalah kehidupan Yesus Kristus. Amin. Jadi kita mulai melihat kenapa Tuhan mengatakan bukan semua yang panggil aku Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Bukan semua orang mengatakan saya bernubuat, saya usir setan dalam namamu Yesus, saya melakukan mujizat dalam namamu Yesus. Tetapi apa kata Yesus di sini? Ayat 23. Pada waktu itu aku, kata Tuhan Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I've not known you. Itu sangat dahsyat soal perkataan itu. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Jadi di sini kuncinya untuk menjadi Kristen yang benar, gereja yang benar, kita manggil Tuhan Tuhan bila kita mengenali Yesus dan Yesus mengenali kita. Berartinya Kristen bukan agama. Kristen adalah perhubungan yang hidup dan erat dan intim dengan Tuhan yang hidup. Amin. Supaya kita mengenal dia mengenal kita. Yesus mengatakan, dombaku mendengar suaraku. Karena dombaku, siapa domba?
orang yang dimiliki Yesus mengenal suaraku dan mengikut aku. Pentingnya banyak gereja tidak kenal siapa Tuhan Yesus, tapi pergi ke gereja. Adakah mereka ini orang yang maksud Yesus di dalam Matius pasal 7 ini? Kristen adalah perhubungan yang hidup, pergaulan yang hidup dengan Yesus yang hidup di mana saja, bukan hanya hari Minggu. So, Yesus mengatakan, enyahlah. Depart from me, you who practice lawlessness. Itulah kehidupan mereka itu. Ini Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Itu adalah kehidupan mereka ini yang panggil Yesus. Kami mengusir setan dalam namamu, kami bernubuat, kami melakukan mujizat dalam namamu. Patut Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Kenapa? Siapa mereka ini? Mereka sebut dengan mulut mereka ini pergi ke gereja. Mereka juga mungkin menyanyi lagu rohani, lagu hymn. Mungkin pergi prayer meeting, berdoa. Mereka juga mungkin datang ke hadapan ini untuk bersaksi. Tetapi pentingnya, enyah daripadaku kamu perbuatan kejahatan. Kamu perbuat kejahatan. Kamu yang melakukan kejahatan. Yesus melihat hati kehidupan kita. Kalau orang mengatakan kamu jahat, jiran mengatakan kamu tidak guna, kamu miskin, tidak ada kawan, tidak mengapa. Tuhan tidak melihat kemiskinanmu, Dia melihat hatimu. Bukan apa yang kamu kata. Jangan salah paham. Kalau kita Kristen, kita juga mengatakan, kita juga melaku, kita juga menghidupkan iman-iman kita di dalam Yesus. Amen. Ini penting. Senang untuk menjadi Kristen, senang untuk tumbuh di dalam Tuhan. Amin. Jadi bukan karena apa yang kita kata, tetapi karena apa yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Ada buah, the fruit of the Spirit, ada buah hidup seperti Yesus, makin sehari makin baik, diubah oleh Roh Kudus. Jadi, so kita melihat bukan apa yang kita kata dengan mulut, buktinya bukan begitu. Ya, bukan karena jiran kamu mungkin, saya melihat orang ini, Cik Dom ini, dia sangat-sangat rajin. Dia sembahyang, dia tiap-tiap minggu pergi gereja sembahyang. Dia orang alim. Bukan karena apa yang dikata jiranmu, bukan karena saksian orang lain, bukan karena apa yang diucap dari mulut, tetapi apa yang dilihat Tuhan di dalam hati. Dalam hidup kita akan menerima apa yang di dalam hatimu akan keluar dari mulutmu juga, keluar dari kehidupan kita juga. Kalau yang baik di dalam hati kita, yang baik juga keluar dari mulut, yang baik juga keluar dari perangai kehidupan kita. Ini Tuhan Yesus yang bilang, bukan saya, tetapi ini adalah kebenarannya. Amen. Jadi Allah mengetahui segalanya. God knows everything about you and me. Amen. So, kita mau tanya, jadi apakah buktinya untuk manusia membela diri ataupun dihukum? Ya. What is the proof for human being to be acquitted so that they will not be found guilty? Itu dalam bahasa Inggris kurang lebih ya. So, apakah buktinya untuk manusia membela diri supaya tidak dihukum? Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sehingga 15, boleh tulis dan baca nanti. Ini buku perjanjian baru. In the book of Revelation chapter 20 verse 12 to 15. Firman Tuhan mengatakan, kitab-kitab akan dibuka. Books will be open. So many books. Ya, ini pada akhir zaman. Kitab-kitab. Siapa punya kitab-kitab ini akan dibuka. Kitab-kitab individu. Kitab-kitab pribadi manusia yang menolak Yesus. Yang tidak percaya pada Yesus. Semuanya kitab-kitab ini pribadi dimiliki
semua manusia yang tidak percaya pada Yesus, yang terus menolak Yesus, semua kehidupan mereka akan ditulis dalam kitab pribadi mereka. Bermula waktu mereka dilahir ke bumi ini sampai mereka meninggal dunia, semua yang mereka laku dalam hidup mereka, mereka kata akan ditulis di dalam kitab-kitab pribadi itu. Siapa mereka ini? Yang tidak percaya pada Yesus. Ini kata Alkitab. Berarti semua perbuatan manusia, perbuatan yang baik kah, yang tidak baik, ditulis dalam kitab-kitab itu, buku itu, the books. Yes. Dan termasuk apa yang keluar dari mulut manusia. Yang kotor kan, sembarangan kan, yang sia-sia kan, yang menentang Yesus kan, semua itu ditulis dalam kitab itu. Termasuk apa yang mereka pikir, apa yang manusia pikir, termasuk apa yang manusia rasai. Yes. Yang boleh dilihat di dalam kehidupan manusia sendiri. Perangai mereka lah. Tuh. Jadi Yesus ada mengata di dalam Matius pasal 12 ayat 36 dan 37 tulisnya. Matthew chapter 12 ayat 36 37. Yesus mengata manusia akan dihakimi dengan juga apa yang keluar, yang diucap dengan sembarangan dari mulut-mulut mereka. Shalom. So Kristen keluar ucap sembarangan, perkataan sembarangan, marah orang, tunjuk orang, menghakimi orang, menentang Allah. Semua perkataan yang manusia kata sembarangan itu ditulis di dalam kitab-kitab ini. Jadi ini adalah antara bukti-buktinya. Semua yang ditulis di dalam kitab-kitab itu menjadi bukti di hadapan hakim yang menghakimi. Siapa nama hakim itu tadi? Yesus. Untuk membela diri ataupun untuk dihukum. Jadi kita melihat berartinya banyak yang dirahasiai oleh manusia akan akhirnya didedah, dibongkar, dan dilihat oleh semua orang ramai publicly di dalam pembicaraan mahkamah Allah itu nanti. Ya semua yang dibisik daripada di dalam kamar-kamar, di dalam bilik, yang tersembunyi, semua akan dinyatakan, dilihat oleh orang ramai pada hari penghakiman Allah itu. Ya, perkara-perkara yang kita tidak ketahui, perkara-perkara yang kita tidak ketahui, yang jahat, akan kita ketahui pada hari penghakiman Allah ini. Jadi semua ini adalah bukti-buktinya. Yes, pada hari penghakiman Allah. Dari mana? Dari buku-buku itu tadi lah. Wahyu pasal 20 itu, ayat 12 sampai 15. Jadi yang pentingnya Alkitab juga mengatakan manusia akan dihakimi dengan apa mereka tahu tentang kebenaran Allah. Manusia akan dihakimi dengan kebenaran Tuhan yang ada pada setiap individu, yang sedikit kan, yang tidak banyak kan, akan dihakimi dengan terang yang ada pada manusia sendiri. Karena Allah tidak akan menghakimi seorang itu dengan apa yang dia tidak tahu. Allah tidak menghakimi. Kalau kamu tidak tahu, dia tidak akan menghakimi dengan apa yang kamu tidak tahu. Dia akan menghakimi dengan walaupun sedikit yang kamu tahu. Jadi kalau ada golongan manusia di dunia ini yang tidak pernah, yang pernah mendengar Tuhan Yesus, ya. Tadi di dalam Matius pasal 12, Yesus mengatakan banyak orang panggil dia Tuhan, Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Bukan benar Kristen. Jadi kumpulan ini yang pernah mendengar tentang Yesus Kristus, mendengar Injil, walaupun mereka tidak benar, mereka pernah mendengar, mereka akan dihakimi
dengan taraf hidup Kristen, by the standard of Christian life, oleh Tuhan Yesus. Jadi ada juga kumpulan manusia di dunia ini belum pernah mendengar Yesus kan? Oke, golongan Yahudi, banyak orang Yahudi, orang Israel, ramai belum pernah mendengar tentang Yesus sebagai juru selamat. Tetapi mereka memiliki apa? Hukum Taurat, the Ten Commandments. Mereka memiliki 10 perintah. Dan dengan hukum Taurat itulah Tuhan akan menghakimi mereka. Oke, dan kita pun tanya, bagaimana golongan? Banyak kumpulan-kumpulan di dunia ini juga. Ada yang pagannya, ada yang masing-masing memiliki agama mereka sendiri. Ada yang mengatakan mereka atheist. Atheist berarti dia langsung tidak percaya adanya Allah. Tetapi mereka memiliki satu kebenaran. Apa yang mereka miliki di dunia ini? Mereka ini walaupun tidak pernah mendengar tentang Yesus, tidak pernah ada memiliki hukum Taurat, mereka memiliki ciptaan Allah, creation of God. Mereka, bila mereka memiliki ciptaan Allah, mereka melihat ke gunung-gunung yang tinggi dan hijau, mereka melihat kepada lautan yang luas dan dalam, dan mereka melihat kepada langit yang tinggi, bintang-bintang, bulan dan matahari. Itu ciptaan Allah. Dan mereka tahu semua ini, semua ciptaan ini, ada satu kuasa yang lebih besar yang menciptakan ini. Dan kepada kuasa itulah mereka harus berserah dan tunduk. The creation is a witness to human being too. Ciptaan Allah. Dan apalagi mereka ada? Semua manusia memiliki ini. Hati nurani. Apa hati nurani dalam bahasa Inggris? Conscience. Every human being have got conscience. Ya, tidak kira mereka percaya kan, tidak percaya, mereka ada conscience. Conscience adalah hati nurani, yaitu wahyu Allah yang ada di dalam semua manusia. Itu conscience, itu hati nurani. Apabila seorang manusia itu bohong, hati nurani dia akan mengatakan itu tidak betul, itu salah. Apabila seorang manusia itu kira-kira siapa dia, percaya ataupun tidak percaya kepada Allah, pagankah, atheist kah, bila dia mencuri, bila dia menipu, dia membunuh orang, conscience dia, hati nurani dia mengatakan itu salah. So, semua manusia, kalau kita membaca Alkitab, kebenarannya di sini, tidak ada seorang pun manusia boleh menyelamatkan dirinya ataupun membelakan dirinya daripada penghakiman Allah. All will be guilty. Semuanya bersalah. Amen. Jadi, berita baiknya, saya mau mengakhirkan dengan berita baik. The good news is this. Haleluya. Ya. Dengan kebenaran ini, ramai dari antara manusia di dunia ini, saya mengatakan ramai dari antara manusia yang di dunia ini juga akan duduk bersama Yesus dan menghakimi dunia. Haleluya. Siapakah mereka ini kelak? Mereka yang telah dibenarkan Tuhan karena mereka percaya pada Yesus. Kamu dan saya percaya pada Yesus, kita akan duduk, firman Tuhan mengatakan, bersama dengan Yesus untuk menghakimi semua manusia yang di dunia ini yang menolak Tuhan dan tidak pernah percaya pada Yesus. Ini kebenarannya. Jadi kita mau membaca di dalam 1 Korintus pasal 6, 1 Corinthians chapter 6. Ya. Ini perjanjian baru, ayat 2 dan 3 boleh tulis itu. Ini ditulis kepada gereja Korintus, ya. Saya membaca pasal 6 ayat 2. Atau tidak tahukah kamu siapa kamu ini? Gereja di Korin, Kristen yang benar-benar dimiliki oleh Yesus.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus, siapa orang-orang kudus? Kita yang telah dibenar di dalam Yesus Kristus. Kita gereja Tuhan, Kristen yang sebenarnya telah dipenuhi oleh Roh Kudus yang tak setia. Sentiasa tak setia sampai akhir. Kita adalah orang kudus. Kita adalah gereja Tuhan. Jadi firman Tuhan ini mengatakan, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Do you know, don't you know that you are going to judge the world? I know. Saya sudah tahu ini lama sudah. So bagaimana kamu hidup sekarang? Dan ayat 3 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kita gereja Tuhan, Kristen yang benar-benar Kristen, akan menghakimi malaikat-malaikat. Wow, malaikat-malaikat. Ya. Jadi berita baiknya adalah semua nama. Ada satu buku lagi di dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai ayat 15 itu. Ada satu buku yang spesial, yang luar biasa. Semua kita yang percaya dalam Yesus dan terus setia kepada Yesus, nama kita akan terus berada di sana. Apa nama buku itu? Buku Kehidupan Anak Domba. Siapa yang punya buku itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Dan hanya Yesus Kristus boleh menulis di dalam buku dia itu. Dan semua yang percaya kepada Yesus dan terus percaya, nama kita ada di dalam buku Kehidupan Anak Domba itu. Dan semua yang di dalam buku Anak Domba itu akan bersama Yesus duduk di tata penghakiman. Menghakimi dunia, menghakimi malaikat. Jadi kita mau tanya, ya, kalau nama manusia, kalau nama orang di luar sana, kalau nama kamu tidak ada di dalam buku Kehidupan Anak Domba itu adalah salah kamu. Jangan salah orang lain. Tetapi saya menyeru, saya berdoa supaya kamu mendengar kebenaran ini. Ini berita baik. Hari ini percaya pada Yesus dan terus taat setia. Hari ini juga namamu ditulis dalam buku Kehidupan Anak Domba. Dan kita yang memiliki, yang di dalam buku itu tidak akan dihakimi. This good news? Tidak akan dihakimi. Siapa yang mengatakan itu? Kita merujuk kepada Perjanjian Baru, Injil Yohanes, the Gospel of John chapter 3 verse 17 to 18. Ya, Injil Yohanes pasal 17 ayat pasal 3 ya, pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini Yesus mengatakan kebenaran tentang surga kepada seorang Farisi. Namanya Nikodemus. Dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Wah, pemimpin agama Yahudi. Yesus mengatakan kepada dia dalam ayat 17 di sini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Nah, ini adalah pertama kali Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia. Pertama kali dia datang ke dunia ini adalah untuk apa? Di sini melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh dia. Oleh siapa? Yesus Kristus. Jadi Yesus akan menghakimi dunia ini bila dia datang kedua kali dengan kita dari surga. Dan setelah memerintah 1000 tahun di dunia ini, pada akhirnya nanti, pada saat itu dia menjadi hakim. Pertama kali Yesus datang ke dunia ini bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan manusia. Bagaimana? Percayalah pada dia dan terus percaya. Senang. Sampai hari ini, sampai sekarang Yesus masih menyelamat. Jadi belum terakhir. Masih peluang banyak untuk orang diselamat. Oke. Dan dia mengatakan di dalam ayat 18, barang siapa percaya kepadanya, yaitu kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Apa?
yang tidak akan dihukum. He who believe in him is not condemned. Dia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah, namanya Yesus. Sekarang belum terlambat, masih boleh diselamat. Percayalah, only believe. Only believe. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya, Engkau anak Allah datang ke dunia menyelamatku dari dosa. Dari hati kita percaya, dengan mulut kita mengakui namamu di dalam buku kehidupan anak domba. Dan ayat yang terakhir, Yohanes pasal 5. Oke, Yohanes pasal 5 ayat 24. Ini Yesus mengatakan kepada orang Yahudi di Yerusalem yang seharusnya percaya, menerima dia, tetapi mereka menolak. Ya, John chapter 5 verse 24. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku, he who hears my word, dan percaya kepada dia, and believe him who sends me, yang mengutus aku, dia yang mengutus aku, percaya pada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, and shall not come into judgment, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan. So, sungguh jelas, percayalah dan terus percayalah. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus kekal selamanya. Amen. Shalom. Tuhan memberkati semua dengan berlimpah-limpah.